Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiah Darajat, peserta Latsar CPNS BPSDMD Sulawesi Tengah tahun 2022, angkatan 121 kelompok 2, penempatan unit kerja di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Dalam kesempatan ini, saya ingin memaparkan rangkuman saya tentang Smart ASN yang saya pelajari secara sinkronus dan secara asinkronus dengan tutor saya, yaitu Dr. Aspina SPD MPD. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi smart ASN, di mana kita harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Smart ASN menjadi jawaban dari prioritas pembangunan SDM serta grand design reformasi birokrasi nasional. Dalam pidato Visi Indonesia pada 14 Juli 2019, Jokowi menekankan bahwa pada masa pemerintahan yang kedua, pembangunan SDM akan menjadi salah satu visi utama. 5 visi Presiden untuk Indonesia diantaranya: yang pertama, pembangunan infrastruktur; yang kedua, pembangunan SDM; yang ketiga, keterbukaan investasi; yang keempat, reformasi birokrasi; dan yang kelima, penggunaan APBN fokus dan tepat sasaran. Dalam pidatonya pada 4 Agustus 2020, Presiden Jokowi menekankan 5 hal yang perlu menjadi perhatian dalam menangani transformasi digital pada masa pandemi COVID-19. 5 arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital adalah: perluasan akses di peningkatan infrastruktur digital, roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, percepatan integrasi pusat data nasional, persiapan kebutuhan SDM, dan regulasi skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital. Dalam siaran pers Siberkreasi sebagai pemenang WSIS 2020 pada 8 September 2020, Menteri Kominfo menyampaikan pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat. Literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi literasi digital diperlukan agar seluruh masyarakat dapat menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Di Indonesia sendiri, perkembangan penggunaan media digital dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini selaras dengan visi misi Presiden Bapak Joko Widodo tahun 2019 sampai dengan 2024, yaitu berkaitan dengan pembangunan SDM. Penggunaan internet di Indonesia sendiri mencapai 73,7% dari total penduduk. Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, penduduk Indonesia mencapai 273,87 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Artinya, sekitar 201,8 juta orang yang mempunyai akses internet di Indonesia di awal 2022. Dalam pembelajaran Smart ASN, ada beberapa hal yang dipahami tentang etika bermedia, diantaranya penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang kedua, perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional ke media digital. Yang ketiga, intensitas orang berinteraksi dengan gawai semakin meningkat. Dan yang keempat, diperlukan etika digital untuk menjadi self-control setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital. Literasi digital dibagi menjadi 4 pilar, diantaranya yang pertama digital skills atau cakap dalam digital,
yang merupakan dasar dari kompetensi literasi digital. Yang kedua, digital culture atau budaya bermedia digital, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian serta digitalisasi kebudayaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, digital etik atau etika bermedia digital sebagai panduan perilaku di ruang digital, membawa individu untuk bisa menjadi bagian masyarakat digital. Dan yang keempat adalah digital safety. Digital safety adalah aman bermedia digital sebagai panduan bagi individu agar dapat menjaga keselamatan dirinya dalam bermedia digital. Etika dalam bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat dua hal yang perlu diketahui dalam etika berinternet, diantaranya etika. Etika adalah sistem nilai dan norma moral bagi seseorang dalam mengatur tingkah laku. Yang kedua, etiket, yaitu tata cara individu berinteraksi dengan individu lain. Keunggulan internet untuk transaksi yaitu biaya operasional lebih efektif dan efisien, potensi pasar lebih luas, tidak memerlukan toko offline untuk memasarkan produk, toko dapat berinteraksi 24 jam, katalog produk selalu up to date, modal usaha kecil, dan dapat dengan mudah mengenali kompetitor. Secara tidak langsung, hal ini juga sangat membantu masyarakat untuk dapat menggerakkan perekonomian menjadi lebih baik lagi. Sekian video learning journal saya mengenai smart ASN. Mari kita menjadi ASN yang menggunakan media digital dengan sehat dan bijak. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.